Halo, jumpa lagi di channel yang penting belajar bersama Pak Sunas. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dari satu tempat ke tempat lain, bisa dengan berjalan, melompat, terbang, berenang, dan sebagainya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Alat gerak hewan dan manusia itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif, dan yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sehingga karena dapat bergerak, ototlah yang disebut sebagai alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tanpa adanya gerak otot, tulang tidak dapat melakukan suatu gerakan. Perhatikan gambar di samping. Jadi ketika kita mengangkat suatu benda, itu yang bergerak aktif adalah ototnya. Yang di sini ya. Sedangkan tulang akan tetap di tempatnya. Sehingga tulanglah yang disebut sebagai alat gerak pasif. Muatan bahasa Indonesia. Pengertian ide pokok. Informasi utama itu disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok dalam teks itu sering disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi ide pokok itu biasanya dijumpai pada sebuah kalimat utama. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal atau di depan paragraf. Paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir dan di awal paragraf. Nah, untuk memudahkan kamu mengingat, kita pakai kotak di samping ya. Jadi deduktif itu depan, berarti kalimat utamanya ada di depan, di depan ya. Jadi induktif terdapat di akhir, campuran kalimat utamanya terdapat di depan dan di akhir. Kita lanjutkan ke materi mencoba menentukan suatu ide pokok. Perhatikan teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara
mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Berdasarkan wacana tersebut, kalimat utamanya adalah yang kita cetak biru itu ya. Jadi gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, dari kalimat utama tersebut kita dapat ide pokok bahwa gurita itu merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi seperti itu ya. Jadi ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utama ini di depan berarti termasuk kalimat deduktif. Materi kita selanjutnya yaitu tentang muatan SPDP, tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, gambar cerita itulah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang membentuk sebuah cerita. Salah satu contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gambar ilustrasi dengan foto, jadi foto aslinya ya dipakai. Yang kedua, gambar ilustrasi dengan gambar tangan, artinya di sketch atau digambar. Perhatikan gambarnya, jadi ini digambar pakai pensil ya. Tujuan dari gambar ilustrasi itu adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari suatu bacaan. Adapun tahap-tahap dalam menggambar ilustrasi adalah: yang pertama, persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang kedua, itulah menentukan gagasan atau tema. Jadi di sini kalian dapat memilih kegiatan apa yang akan kita gambar atau tokoh apa yang kita gambar. Kemudian kalian baru membuat sketsanya. Nah, dari sketsa inilah kalian sempurnakan apakah kalian si warna atau perhalus gambarnya sehingga menjadi gambar ilustrasi yang mantap ya, yang bagus. Nah, demikian materi kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bisa membantu. Bye bye.